والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. Setiap tahun Indonesia memberangkatkan ratusan ribu calon hajinya ke Tanah Suci, dan kali ini 211.244 orang calon haji berangkat ke Tanah Suci dan melakukan wukuf di Padang Arafah ini. Bayangkan ketika mereka melakukan wukuf, ada satu doa yang mereka panjatkan untuk Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik. Tentu kita akan melihat hasilnya. Bisa dalam waktu dekat, bisa membutuhkan waktu beberapa saat. Namun apapun yang terjadi, haji yang baik adalah haji yang memberikan makna bagi orang di sekelilingnya, termasuk bagi negaranya sendiri. Wukuf di Arafah pada tanggal 24 Oktober 2012 adalah salah satu momen terbaik dalam hidup saya. Arafah menjadi tempat utama dalam berhaji, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Waktu wukuf hanya berlangsung sekali setahun dalam kalender Hijriah. Haji adalah dambaan umat Islam seluruh dunia. Tidak terkecuali umat Islam di Indonesia yang juga berharap bisa datang ke Tanah Suci, memenuhi panggilan Allah, Tuhan semesta alam. Namun sayang, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan berhaji karena faktor keterbatasan ekonomi, kesehatan, maupun waktu tunggu yang cukup lama hingga puluhan tahun. Pemerintah Arab Saudi membatasi jamaah haji atau kuota haji hanya 1/1000 atau 1/1000 dari populasi umat Islam di suatu negara. Jika di Indonesia pada tahun 2022 terdapat 241.699.189 umat Islam, maka kita seharusnya memperoleh kuota haji setiap tahun sebesar 241.699 orang. Tetapi di tahun 2023, Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota 221.000 dengan tambahan 8.000 orang atau sebanyak 229.000 jemaah haji. Memang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ini sudah sangat besar. Tentunya pemerintah Arab Saudi memiliki banyak pertimbangan. Bisa saja karena kapasitas Masjidil Haram, luas Padang Arafah yang terbatas, atau masalah transportasi, akomodasi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada daftar antrean calon jemaah haji di berbagai negara. Di Malaysia misalnya, daftar tunggu haji sudah mencapai 148 tahun. Jika Anda mendaftar hari ini, itu artinya Anda akan diberangkatkan 148 tahun kemudian. Sedangkan di Indonesia, lama tunggu jemaah antara kabupaten, kota, dan provinsi bisa berbeda-beda. Tergantung kuota yang telah diberikan Arab Saudi, kemudian didistribusikan oleh Kementerian Agama ke setiap tempat. Besarnya pun berbeda-beda, antara 4-5% dari jumlah pendaftar di wilayah tersebut. Padahal saat ini umat Islam yang mendaftar berhaji setiap tahun mencapai ratusan ribu orang. Akibatnya, antrean semakin panjang. Daftar tunggu menjadi lebih lama. Situasi ini tentu akan menjadi pertimbangan serius, terutama bagi jemaah haji yang berusia lanjut yang berjumlah 62.879 orang. Di mana 269 orang diantaranya berusia di atas 95 tahun. Pertama, isu yang menurut saya paling seksi ini ya soal jamaah haji lansia. Jamaah haji lansia yang berjumlah 62.879 jamaah ini, kalau kita kategorisasi yang berumur 65 sampai 75 tahun itu ada sekitar 51.778. Kemudian berumur 76 sampai 85 tahun itu ada 8.760. Yang berumur 86 sampai 95 ada 2.074. Dan yang di atas 95 tahun itu ada 269 calon jamaah. Jadi ini kategori usia lanjut yang berjumlah 62.879 jamaah itu tadi. Ya, untuk sekarang ini. Nah, tentu
kita tidak mungkin memberangkatkan semua sekaligus. Ada beberapa kategori yang sedang kita bahas di tingkat kementerian, dan variabel-variabel apa yang bisa memungkinkan jamaah ini diberangkatkan, termasuk tentu salah satunya jelas jamaah lansia yang dalam kondisi sehat. Nah, ini menjadi penting. Dan untuk menentukan jamaah lansia ini, Bapak Ibu sekalian, tim kami sudah dan terus melakukan diskusi bersama Center for Aging Studies, itu satu-satunya studi tentang usia lanjut yang dimiliki UI. Jadi mulai kemarin 2 hari yang lalu, kita sudah mulai mendiskusikan soal bagaimana penanganan lansia ini. Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, sampai akhir Mei 2023, jumlah pendaftar haji mencapai 5,2 juta orang. Antrian terlama haji reguler hingga akhir Mei 2023 ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bantaeng 47 tahun, Kabupaten Pindrang 44 tahun, Parepare 43 tahun, dan di Kalimantan Timur, Bontang tepatnya 43 tahun. Sedangkan antrian tersingkat haji reguler berada di Provinsi Maluku, tepatnya Kabupaten Maluku Barat Daya 11 tahun. Disusul Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya 12 tahun, dan Kabupaten Wondama, Papua Barat 12 tahun. Hingga saat ini cara pemerintah untuk memperpendek masa antrean hanya dengan meminta penambahan kuota dari Kerajaan Arab Saudi yang jumlahnya tidak pernah lebih dari 200 ribuan jemaah saja. Sementara di sisi lain antusiasme umat Islam berhaji terus meningkat, seiring membaiknya pendapatan rakyat Indonesia. Artinya, jika tidak ada perubahan, maka daftar tunggu akan semakin panjang. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan kuota bertambah? Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji tertinggi dibandingkan negara lain di dunia, sehingga potensi untuk pendaftaran hajinya pun terbilang akan tinggi, sesuai dengan peningkatan dan kemampuan ekonomi. Artinya bahwa antrian panjang dari haji yang saat ini 5,2 juta itu membuktikan pendapatan dari penduduk Indonesia meningkat, sehingga mereka mampu untuk membayar setoran awal yang 25 juta. Namun yang cukup menantang adalah bahwa Arab Saudi saat ini seperti yang kita ketahui sedang dalam proses melakukan implementasi terhadap Vision 2030-nya, di mana diasumsikan jumlah dari jemaah haji itu akan meningkat sampai dengan 2030 diperkirakan 10 juta. 2030 10 juta. Oleh karena itu seperti yang kita lihat di dalam kedua haram ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terjadi ekspansi atau perluasan dari sisi kapasitas, sehingga dengan demikian maka yang menjadi tantangan ke depannya adalah bahwa dengan asumsi peningkatan jumlah kuota total itu memang diharapkan akan ada penurunan waktu tunggu yang diprediksi akan kembali meningkatkan ketertarikan calon pendaftar haji. Visi 2030 Arab Saudi adalah sebuah kerangka strategi dan misi negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada minyak yang selama ini menjadi sumber utama pemasukan. Dengan visi ini, rencananya Saudi akan mendiversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata hingga haji dan umroh. Kerajaan Arab Saudi akan memperluas kawasan Masjidil Haram, Mina, dan Musdalifah. Namun, belum ada informasi yang pasti tentang Padang Arafah seluas 12,25 km persegi. Apakah atau bolehkah diperluas untuk menampung lebih banyak jemaah haji? Visi 2030 juga menyentuh wilayah Madinah. Kawasan Masjid Nabawi juga akan diperluas. Seandainya rencana besar Kerajaan Arab Saudi ini terrealisasi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara pengirim jemaah terbesar seperti Indonesia.
Karena pastinya harus ada peningkatan kualitas pelayanan dari 200.000 jemaah menjadi 400.000 jemaah atau naik 2 kali lipat. Baik dari sisi transportasi, konsumsi, akomodasi, keamanan, kesehatan, biaya, dan masih banyak lagi. Sungguh sangat menantang. Kabel Indrawan and Curates.